saatnya kita untuk langsung praktek membuat hand sanitizer yang sederhana bersama dengan Mbak Raka dari Kimia Farma. Aduh, semangat banget saya sebenarnya ini loh Mbak Raka. Jadi apa dulu nih yang pertama kita harus lakukan? Oke, kita langsung aja ya karena bahan-bahannya ini udah ditimbang. Tapi kalau teman-teman di rumah itu tuh harus nimbang bahannya dulu. Ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nanti kalau nggak ada baker glass dan lain sebagainya agak susah ya, mungkin belinya juga susah, jadi bisa pakai dot baby yang penting ada ukuran milihnya ya. Iya benar. Justru yang paling susah adalah pas menimbang untuk menentukan ininya ya. Iya. Sebenarnya bergeser-geser dikit nggak apa-apa lah, orang awam kan namanya. Tapi mungkin sekali lagi boleh lebih jelasnya ukuran masing-masingnya. Sekali lagi Mbak Raka, yang ini berapa? Jadi kalau dari BPOM di Indonesia itu sebenarnya yang ini 833 mili. 833 mili. Iya, 833 mili itu untuk sediaan 1000 mili. Jadi kalau teman-teman mau konversi, misal mau ngitung untuk yang lebih kecil 200 mili atau 100 mili itu gampang aja. Itu caranya dibagi per 1000 karena kan di formula aslinya 1000 baru dikali berapa mili yang mau diambil. Ya itu belajar matematika dulu. 833 mili untuk 1000 mili. Lalu untuk ini juga sama. H2O2-nya ini 1 sampai 2%, ini 1,5. Maaf, yang ini 4,2. 4,2 mili. Lalu yang gliserolnya ini 1,5 mili. 1,5 mili. Terus yang terakhir Aquadesnya nanti ditambahkan sampai 100 mili. 100 mili. Ini semua untuk 1000 mili ya? Ini untuk 100 mili. Untuk 100 mili. Kan saya salah lagi. Sekali lagi ini untuk 100 mili. Kita langsung mulai. Kita mulai yang pertama kita campurkan. Yang pertama ditambahkan itu adalah etanol. Etanol. Ini dia. Etanol. 833 mili ya. Jadi 83,3 ya. 83,3 Mbak Raka ya. Nah, ini catatan, kalau 100 mili itu berarti sekitar 4 botol ini ya Mbak ya? Iya, sekitaran lah ya. Ini satunya 30 mili, ini kalau bisa dilihat. Berarti ya ada 3 sampai 4. Lumayan loh, bisa untuk berapa hari ya? Iya, ini selanjutnya saya tambahkan hidrogen peroxide-nya. H2O2, Nah kalau kita ada yang mau belajar juga tuh atau bisa cari informasi tentang ini, bisa mungkin media sosialnya ada Mbak Raka? Media sosialnya Kimia Farma ada, akunnya Kimia Farma, cuma mungkin sekalian ya, di sini kita lagi booming-boomingnya penjualan masker sama alat pelindung diri yang lain. Iya, sebenarnya kami ada masker, cuma ada pembeliannya terbatas. Stoknya ada secara offline atau online? Stoknya sementara ini secara offline. Stoknya secara offline. Jadi bagi teman-teman yang di rumah suka belanja online, karena kita memang lagi nggak boleh keluar ya kalau nggak perlu-perlu banget. Terus kalau teman-teman lagi pada mau beli masker itu bisa, tapi jangan online. Karena sekarang banyak banget fake account, terutama di Instagram. Dimana udah bayar tapi barangnya nggak datang. Jadi apa? Jadi Kimia Farma akun aslinya untuk penjualan-penjualan itu hanya official store saja. Oh, official store. Yang ada tanda itunya nggak Mbak kira-kira? Official store-nya itu cuma ada di Tokopedia, Lazada, Shopee, yang kayak gitu-gitu. Itu yang online ya berarti ya? Jadi karena ini kan tadi tuh kental banget, terus botolnya kebesaran. Jadi kalau mau ditambahin Aquades, biar nggak berkurang kan. Jadi tadi yang baru dicampur adalah netes gitu ya? Bener, masih netes-netes. Jadi kita tambahin Aquades. Cukupnya aja, jangan sampai lebih. Bahan gliserol tuh yang tadi agak kental tadi ya Mbak? Iya benar. Jadi ini supaya bisa habis semua, tercampur semua ya. 1,5 tadi tuh ya? Ini 1,5 mili. Jadi boleh ditambahkan Aquades sedikit ya? Iya, buat ngambil dari alat yang tadi, biar nggak bersisa di alatnya. Buat dituang. Berarti ini urutannya harus sesuai yang tadi? Harus etanol dulu, H2O2, baru gliserol? Sebenarnya enggak juga sih, boleh dicampur. Tapi ya sebaiknya seperti ini. Oh gitu. Iya sih, jangan kreatif banget gitu ya, diputer-puter. Jangan improvisasi terlalu berlebihan. Jadi ini kelihatan masih kurang dari 100 mili ya. Kita tambahin. Jadi kita ukur, makanya gunanya harus ada ukuran milimeter di mungkin botol bayi yang kita gunakan. Ini supaya kita bisa pas 100 mm. Pas banget ini. Awas hati-hati. Itu karena udah kecelup. Sorry. Oh ya udah kecelup ini. Iya udah kecelup. Sorry. 100. Jadi harus persis. Iya. 100 ml. Kalau beda-beda tipis ya orang awam lagi. Nggak masalah. Nggak masalah. Kita aduknya ada aduk khusus atau? Enggak sih, biasanya diaduknya kayak gini. Searah. Berapa lama Mbak?
Ini nggak perlu lama. Kalau sama gel aloe vera dan lain-lain itu kan sampai 10 menitan ya biar tercampur merata. Ini nggak perlu. Kalau gitu ini sampai yang biasa aja ini ya. sampai gliserinnya nggak terlihat menggumpal aja. Jadi cepat banget, nggak sampai 2 menit. Kelihatan kasat mata. Tapi harus satu arah ya. Harus satu arah sih lebih bagus pengadukannya. Wah kebetulan di Kompas 2 arah ya. Itu program. Sorry. Wah lucu dia ya. Kayaknya harus disemprot ini dibersihkan ya. Saya bersihkan diri sendiri. Oke. Jadi tadi official store-nya harus ada official store dari Kimia Farma. Itu biasanya yang kita jual itu ada di official store. Jadi kalau sudah belinya di Bukalapak dan lain sebagainya, masker sementara nggak online. Ya karena stoknya terbatas. Jadi kami menjualnya di seluruh store Kimia Farma yang offline, di outlet-outlet Kimia Farma terdekat. Cuma hanya dibatasi. Harganya berapa? Harganya Rp2.000. Oh. Ya, per satunya. Tapi teman-teman bisa belinya maksimal 2. Satu paket itu 2 buah. Satu box isinya biasanya 50. Tapi kita jualnya nggak per box sekarang, per biji. Biar kebagian semua. Jadi maksimal satu orang 2 masker aja? 2 masker aja. Tapi kan itu nggak boleh terlalu sering dipakai kan Mbak? Iya, nggak boleh terlalu sering dipakai. Makanya di sini kita juga memberikan edukasi ke teman-teman di lapangan kan diperlukan edukasi. Sebenarnya siapa aja sih yang butuh menggunakan masker? Nggak semua orang. Kita sehat-sehat, teman-teman juga sehat. Nggak usah gitu. Jadi kita utamakan yang memang punya flu atau sedang demam atau yang baru pulih dari sakit. Kalau memang ketersediaannya banyak, terus nggak lagi kayak sekarang tuh boleh kita juga bisa pakai masker gitu kan. Tapi karena sekarang lagi seperti ini kondisinya khusus itu ya. Tapi Kimia Farma memastikan pasti ada di semua store-nya. Saat ini sedang memastikan agar ada di seluruh store. Oke. Jadi kantor pusatnya selalu mengirimkan ke seluruh Indonesia. Nah itu satu lagi ya, karena memang selain hand sanitizer yang juga langka, masker. Oke, ini kayaknya udah cukup. Oke, Udah kelihatan Bisa bercampur. minta tisunya. Oh boleh. Oh ya silakan. Ntar aku mau Ini tunjukin dulu. satunya Oke. harganya. Oh, itu dijual ya Pak? Kamu ya, ini 100 mili, lalu sudah tidak ada gumpalan-gumpalan dari gliserol lagi. Inilah yang artinya sudah cukup ya. Tercampur. Jadi kasat mata aja bisa dilihat ya Mbak? Bisa Jadi dilihat. dia nggak terlalu kental lagi dan Benar. lain-lain gitu. Udah kelihatan. Selanjutnya tinggal masukkan ke botol. Dimasukkan ke botol. Simpel ya, sederhana ya. Ya, caranya gampang. Oke, Pelan-pelan aja. Pelan-pelan. Nah kayaknya saya akan gagal di part ini, di Kenapa? bagian ini. Gemeter. Oh gemeter. Sering lapar ya kayaknya kalau pagi ya. Bener. Sarapan dulu berarti sebelum buatnya. Iya. Gemeter tiba-tiba tumpah kan bahaya juga kan Mbak. Lagi nuangin. Oke, gini. ini Sayang udah banget mau banyak. coba. Oh, ini udah bisa langsung nih? Udah bisa langsung digunakan. Aku baca-baca katanya harus didiamin dulu berapa lama. Dan... Dicoba itu 72 jam sih untuk mengetahui ada mikroba atau enggak yang tumbuh. Tapi karena ini ada hidrogen peroxide-nya kemungkinan enggak Oh ada. itu Ya makanya ampun. Itulah sesuai mengapa standar itu kamu sebenarnya harus belajar 4 zat kimia ini. yang baik. Oh saya belajar kok. Nilai saya kayaknya Tapi kalau masih ada yang duluan, itu boleh. Jadi jangan digunakan yang ini dulu, disimpan 72 jam untuk melihat Itu lebih aman. apakah cairannya itu berubah atau enggak. Apa Dalamnya kayak tandanya? Gitu, kan. Gitu ya. Tandanya sih berubah dari awal, mungkin agak Warna? lebih keruh dan lain sebagainya. Oh, Tapi berarti kalau kita harus perhatikan yang ini tetap sama sampai 6 bulan, 7 bulan ke depan. Tahan Iya. 6 bulan. Wah, Kalau baik gitu ya. saya minta 2 Iya, jadi 6 bulan, deh. 7 bulan. Boleh langsung cobain Mbak yang tadi baru dibuat nih? Boleh. Nah, ini Coba tadi udah kemarin jadi. ya, kita semprot. Ini masuknya berapa? 30 mili ya. Masih ada sisa kalau dilihat di situ. Siapa duluan? Yang masih ada sisa. Saya duluan ya, ini langsung coba nih. Set. Nah, Gimana? iya ya, maksudnya. Ini sebelum menguap saya masukin ke botol yang Oh, iya. bekas etanol tadi ya. Tapi jadi lebih bau alkohol ya kalau belum didiamkan atau Iya kan baru banget. Iya ya. Kalau yang tadi di awal kita coba itu nggak terlalu bau alkohol. Oh, jadi dia kalau dia harus cepet-cepet dimasukkan ke tempat yang tertutup. Iya, ya, karena biar alkohol nggak itu menguap kan ya? menguap. Menguap. Oh, kalau kelamaan nanti nggak ada efeknya juga dong. Iya benar. Mbak, kalau harga masing-masing bahan yang digunakan ini berapa sih? Kalau untuk masyarakat mungkin bisa kira-kira gitu. Kalau gliserol ini terus terang saya belum pernah beli ya. Oke. Jadi ini ngambil di labnya, jadi kita nggak tahu juga harganya. Tapi kalau alkohol sama gliserol itu paling belasan ribu. Belasan ribu Iya, untuk belasan takaran. Ya, Untuk yang takaran- untuk 100 mili. Oh. 100 mili. Berarti kalau kita tadi butuh 833 mili, 8 kali belasan. 8 kali Oh. 11.000. Jadi Tapi itu untuk banyak sekali. banyak ya. sekali. Itu 1 liter.
Oh, Tapi kalau bisa buatnya kan sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Kecuali dibagi berbanyak. Dan ada himbauan khusus nggak sih untuk masyarakat misalkan buat hand sanitizer sendiri gitu yang memang bukan untuk misalkan diperjualbelikan atau... Oh iya, benar. Jadi kalau yang seperti tadi yang kita buat, ini nih memang tidak untuk diperjualbelikan. Karena harus ada izin edar ya. Walaupun mungkin yang buat tenaga kesehatan, dokter, apoteker, dan jajarannya itu tetap nggak bisa. Karena sebelum kita mengedarkan produk yang digunakan oleh masyarakat, itu tuh harus lewat CPOB. Cara pembuatan obat yang baik kayak gitu. Jadi ada tesnya dulu dari BPOM dan lain sebagainya. Baru bisa diedarkan. Jadi buat teman-teman jangan sampai beli ini di orang-orang yang karena kenal dan lain sebagainya langsung beli. Kalau mereka ngasih nggak masalah ya, niatnya baik mungkin. Tapi kalau beli di online shop dan lain sebagainya, Karena kan ada teman-teman yang beli buat bikin sendiri. katanya. Iya. Lebih baik buat sendiri. Oke, itu dia. Ini mungkin kita ngelihatnya agak sederhana karena kita lagi sama Mbak Raka. Mungkin ada yang perlu diperhatikan ketika membuat oleh masyarakat di rumah. Ada hal-hal khusus yang masih perlu diperhatikan mungkin? Itu tergantung bahan yang digunakan sih. Kalau memang teman-temannya hanya menggunakan alkohol dan bahan lainnya kayak aloe vera dan lain sebagainya, itu dipastikan aja bahannya nggak banyak tumpah. Dan kalaupun tumpah itu dilap dan lain sebagainya, takutnya anak kecil lewat. Oh iya, ini cukup berbahaya kalau. Nah itu yang punya anak kecil, balita, bayi, jangan sampai ini juga. Takutnya nggak cuci tangan masuk mulut, itu kasihan anaknya. Apalagi masih banyak cairannya gitu kan. Oke, wah. Banyak sekali ya kita mendapatkan informasi hari ini. Wow. Ya hari ini. Rasanya jadi ingin belajar kimia ya. Terima kasih banyak Mbak Raka dari Kimia Farma. Terima Kita kasih. sudah bisa membuat hand sanitizer sendiri. Tapi sekali lagi jangan untuk diperjualbelikan karena itu harus ada izin edar dari Kementerian Kesehatan. Jadi kita buat untuk diri kita sendiri ataupun keluarga mungkin.